من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Terima kasih kepada kori kita, yaitu Saudari Kirani Siti Alfianti yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sebegitu indahnya. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Ghazali. Punya anak silakan masukin pondok pesantren, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Namun yang lebih bermanfaat juga kita akan mendengarkan guru kita, murabi kita yang akan memaparkan penjelasan yang lebih luas mengenai tafsir Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita melihat ayat yang sudah sangat populer, ya, sangat populer dan sering kali ya di dalam setiap saat setelah sholat kita selalu ya mendawamkan doa ini, di mana kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah, kita ini memohon dengan kesungguhan hati bahwa sesungguhnya ketika kita memohon dengan menyatakan bahwa wahai Rabb, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir salah satu pemahaman Rabb ya, di mana secara singkat kalau kita lihat satu akar kata dengan tarbiyah ya, kata-kata Rabb ini di mana Allah yang mempunyai sifat yang merawat segala sesuatu yang ada dengan penuh dengan kasih sayang. Di mana kata tarbiyah itu artinya tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya memberikan sebuah merawat dengan mengembangkan pemahamannya, tetapi juga menjadikan anak itu atau makhluk itu menjadi bisa berdiri sendiri, bisa kemudian melakukan berbagai hal-hal kebaikan, ya. Dan inilah yang kemudian kita nyatakan di dalam doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Jadi kita memohon kepada Allah, Rabb semesta alam yang selalu merawat semesta alam ini dengan penuh kasih sayangnya, dengan rahman dan rahimnya, ya, agar supaya memberikan kita pertama adalah keluarga, istri, ya, anak-anak yang kemudian menjadi apa? Menjadi qurrata ayuni, yang menjadi penyejuk hati, yang menjadi penggembira, yang membuat hati ini menjadi tenang, menjadi sakinah karenanya, ya. Dan dengan itulah sebetulnya
harta ya yang tidak ternilai harganya. Kalau kita lihat kembali lagi begini. Sifat Rabb di mana hari ini misalnya Allah menjaga jarak matahari ya itu terus berada di porosnya. Jika seandainya 1000 mil lebih dekat, kita akan mati terbakar karenanya. Jika 1000 mil lebih jauh saja kita akan mati karena kedinginan. Nah Allah dengan Rahman dan Rahim itu menjaga terus yang namanya jarak matahari agar terus memberikan manfaat kepada kita semuanya. Begitu pula bagaimana darah yang mengalir karena degup jantung kita yang kemudian darah itu mengalirkan membawa oksigen terus ke dalam otak kita dan mengatur seluruh metabolisme di dalam tubuh kita. Allah lah yang kemudian merawat itu semuanya. Dengan kasih sayangnya Allah lah yang secara otomatis kita mata ini berkedip, kita kemudian tidak merasa kemudian pedih karenanya dan lain-lain. Nah itulah Rabb. Dan kita memohon kepada Allah, Rabb, Allah yang mempunyai sifat seperti itu agar supaya kita diberikan apa? Tadi, Rabbana hablana min azwazina. Kita memohon bahwa, ya Rabb, kalau kita lihat, kita memohon istri. Ya, di dalam surah Ar-Rum misalnya ya, di mana disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha. Bahwa kita itu salah satu tanda kebesaran Allah itu dengan apa? Dengan kita diberikan pasangan-pasangan ya yang dari jenis kita manusia. Coba kalau manusia dipasangkan dengan yang lainnya. Oh na'udzubillah min dzalik, ya kan? Manusia pasangannya dengan manusia lagi. Agar apa? Agar muncul yang namanya apa? Litaskunu ilaiha. Yang namanya sakinah, ketentraman di dalam hati. Nah, ini pula yang kalau kita pahami di dalam tafsir yang lain, kalau kita tadi baca ya, ada yang disukunkan, sukun atau sakana atau sakan, itu kalau kita baca itu artinya kemudian tetap, diam, ada yang dimatikan. Sakinah dalam pemahaman antara suami dengan istri, kegelisahan hati suami, kekhawatiran hati istri misalnya ya, ketakutan, kecemasan dan lain-lain itu disukunkan, dimatikan. Itulah yang membuat hati ini menjadi tentram. Karenanya sakinah atau sakana juga bisa diartikan stabil, di mana ilustrasinya seperti perahu yang kalau diombang-ambingkan oleh ombak dia tidak tenggelam. Karenanya dalam rumah tangga boleh jadi masalah ada yang besar, ada yang kecil, tetapi perahu ini tidak tenggelam. Nah inilah yang membawa sakinah atau ketentraman tadi. Nah azwajal litaskunu. Kalau kita kembali, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina. Zuriat. Dan kita memohon anak-anak. Sebagaimana tadi di segmen pertama kita lihat, ya Allah ya Rabb, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kami, anak-anak kita semuanya itu mempunyai adab yang tidak baik. Karena kita memohon kepada Allah yang maha merawat. Allah Rabb yang tadi. Yang dengan kasih sayangnya, yang dengan Rahman Rahimnya. Itu memberikan anak-anak sebagai apa? Sebagai penggembira. Sebagai penyejuk hati kita. Yang menenteramkan hati kita. Nah dari sana kita memohon. Ya Rabb. Coba lihat. Ketika anak-anak ini. Ya. Yang pertama kali kemudian kita diberi amanah. Itu bukan kemudian bagaimana sekolahnya, bagaimana pekerjaannya nanti, bagaimana. Bukan itu. Tapi kita diberi amanah oleh Allah untuk apa? Untuk mengenalkan, untuk memasukkan tauhid ke dalam hatinya. Amanah yang diberikan kepada kita adalah apa? Untuk agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang menanamkan di dalam hatinya tauhid, mengenalkan Allah Azza wa Jalla ke dalam hatinya. Nah dengan itu semuanya, ketika kita punya prioritas bahwa anak-anak yang seperti apa yang anak-anak kita inginkan. Anak-anak yang menanamkan tauhid.
yang memegang teguh akidah di dalam hatinya. Anak-anak generasi Rabbani, anak-anak inilah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Nah, itulah yang kita inginkan. Karenanya sesuai dengan pemahaman dalam hadis dinyatakan bahwa ada 3 hal yang tidak terputus di dalam kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat, ya kan? Amal jariyah, kemudian apa? Doa anak yang soleh. Karenanya apa? Karenanya ketika kita mempunyai istri tadi, istri yang kemudian membawa ketenangan, tentu istri yang solehah, yang menjaga kehormatannya, ya kan? Yang merawat keluarganya, yang kemudian memberikan ketenangan, ketentraman kepada baik suami, anak-anaknya. Nah, inilah yang kemudian menyejukkan hati, qurrata ain. Nah, di sini yang kemudian kita inginkan lagi apa? Bahwa mereka ini anak-anak kita agar supaya menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya insya Allah semoga dengan keteladanan kita dan kemudian diteruskan estafet kepada anak-anak dan kemudian anak-anak kita juga bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang banyak dan menjadi pemimpin yang memimpin orang-orang yang soleh-solehah. Insya Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Bapak Ibu semuanya khusus semua. Saya lihat semuanya, Masya Allah deh. Kayaknya pengen dapat ilmunya lebih banyak lagi. Kelihatan nunduk, ada yang nunduk. Itu tidur apa emang dengerin? Baik, selanjutnya saya lempar pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya, acungkan tangannya mana? Masya Allah banyak banget. Mohon izin, saya pilih yang ini dulu. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Nining, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Apakah dosa seorang anak yang sengaja melakukan hal-hal yang dilarang, orang tua sudah mengingatkan, tapi anak tersebut tetap melaksanakan. Apakah dosa anak tersebut masih tanggung jawab orang tuanya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengingatkan bahwa itu dosa tapi dilanggar lagi, apakah itu sudah masih dosa tanggungan orang tuanya atau gimana? Silahkan Ustaz. Ya, baik. Saya kira mau dijawab langsung itu. Saya mau jawab tapi takutnya nanti pada berubah semuanya. Iya. Baik. Nikmat sekali ya memang kajiannya tadi jadi serius semuanya dan waktunya memang sempit ya. Harusnya 10 segmen gini ya. Nah begini, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ya, salah satunya dalam surah An-Najm ya, ada An-Najm 38, 39. Kalau saya bacakan, ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, wa alaysa lil insani ila ma'asa. Artinya adalah bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Ya, jadi kalau seseorang yang melakukan dosa ya atau yang berbuat dosa, orang yang lain tidak akan memikul dosa orang yang tersebut, gitu. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diupayakannya. Nah, jadi intinya adalah seringkali kita itu diberi pemahaman bahwa anak ini amanah. Memang anak ini amanah. Nah, ketika anak ini tiba-tiba, contohnya saja, kalau seandainya dia tidak diberi pengetahuan tentang sholat, sampai akhirnya setelah akil balik dia tidak sholat, ya, apakah dosanya kemudian dosa jadi ayahnya? Ayahnya berdosa karena dia tidak mengajarkan sholat, itu dosa ayahnya. Tapi dosa yang nanti dilakukan anaknya, di luar itu bukan tanggungan ayahnya. Paham nggak? Ya, misalnya karena dia tidak sholat, kemudian dia tidak mengetahui, dia kemudian mencuri misalnya gitu. Mencurinya bukan kemudian tanggungan ayahnya. Tetapi ayahnya berdosa karena tidak kemudian mengajarkan sholat. Ayahnya berdosa karena tidak memberikan pengetahuan kebaikan. Misalnya begitu. Ya, nah inilah dimana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Konsepnya ke sana. Bahwa Allah tidak membebani sebetulnya ujian yang orang tidak mampu menanggungnya. Nah karenanya ujian orang itu sudah kemudian ada porsinya.
Nah, jadi intinya jika seandainya seseorang itu atau ayah itu ingin amal jariah dari anak-anaknya, dia mestilah mengajarkan kebaikan. Dia ajarkan bagaimana caranya anak ini berbuat kebaikan. Karenanya saya sering juga ya, sering berulang-ulang saya sampaikan, ayo ayah, ayo ajarkan anak-anaknya berwudu. Jangan sampai anaknya tahu wudu dari ustadznya gitu. Dari kita ayahnya dong gitu ya. Agar supaya pahala yang mengalir itu pahala jariah untuk ayahnya. Ayo ajarkan Al-Fatihah yang pertama dari ibu atau ayahnya. Kan begitu. Nah dari situlah kemudian mengalir pahala kita. Nah tetapi ketika seandainya tidak sangguplah atau tidak sampailah, tidak balik ilmu dari orang tua untuk mengajarkan anaknya misalnya nahwu sorof misalnya dan lain-lain. Silahkan kemudian nanti ada ustadznya. Dan disitulah akan terlihat nanti ya betapa anak menjadi kunci kendaraan ke surga. Anak ini menjadi amanah gitu. Nah untuk tadi bagaimana tadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang ibu bahwa anaknya melakukan hal-hal yang buruk. Ini juga sebetulnya kita mesti tadi ku anfasakum wa ahlikum naro. Ya, tetap kita harus mengkontrol mereka. Sebelum mereka akil balik kita sampaikan berbagai hal kebaikan, budi baik, adab, sopan santun, akhlak dan lain-lain agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Karena dengan mudah nanti insya Allah kita tinggal mengontrolnya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, boleh jadi dosa kita lah dosa yang tidak mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal kebaikan. Nauzubillah min dzalik wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada guru kita, murabi kita yang sudah menyampaikan pemaparan tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 74 yaitu Ustadz Erik Yusuf. Mudah-mudahan ada manfaat buat para pemirsa yang ada di rumah dan yang sedang hadir di sini. Semoga semuanya makin bertambah setiap hari keilmuan kita. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsir Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Buat para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang kelak bisa masuk surga melewati pintu keilmuan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya asyiqan